Halo guys, kita jumpa lagi di channel Budi. Dalam cerita kali ini, saya akan bercerita tentang seorang pendaki gunung yang menemukan sebuah tas milik seorang pendaki yang hilang 7 tahun lalu. Pendaki itu bernama Tina, dia hilang di Gunung Merbabu pada tahun 1997 dan dinyatakan tidak ketemu setelah dilakukan pencarian selama 1 bulan. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, cari posisi ternyaman, pasang handset, dan mari kita dengarkan. Tina adalah seorang mahasiswa yang berasal dari Banyubiru dan kuliah di Salatiga. Tina berangkat pergi ke Gunung Merbabu pada bulan Februari 1997 bersama ke-9 temannya yang masing-masing berasal dari kota yang berbeda. Rencana mereka untuk mendaki Gunung Merbabu sudah lama, dan baru tersampaikan pada bulan Februari. Singkat cerita, mereka berangkat dari kosan pada sore hari, dengan tujuan supaya mereka bisa menikmati indahnya matahari terbit. Semua perbekalan dan perlengkapan mereka siapkan, dan tepat pada pukul 4 sore, mereka berangkat. Sampai di posko jam 7 malam. Perjalanan mereka terganggu dengan turunnya hujan, sehingga mereka harus berteduh sejenak di Getasan Kopang. Jam 7 malam mereka sampai di posko, dan mereka bersiap untuk berjalan naik ke Gunung via Tekelan Kopang. Karena mereka sudah melewati waktu maghrib, maka Nisa yang beragama Muslim mengajak kedua temannya untuk mengerjakan sholat terlebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, ketika Nisa mengajak si Tina, Tina menolaknya karena suatu alasan. Yaitu, Tina sedang mengalami haid. Dari situ si Anissa mulai merasakan was-was. Setelah selesai mengerjakan sholat, Nisa bertanya kepada si Tina, "Apa kamu yakin?" Dan si Tina menjawab, "Gak apa-apa Sa. Selama kita tetap berhati-hati, pasti baik-baik saja. Aku juga sudah menyiapkan pembalut dan plastik kresek untuk wadah bekas pembalutnya kok." Mendengar pernyataan itu, Nisa sedikit lega meski dalam hatinya masih merasa was-was terhadap si Tina. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan tibalah mereka di pos pertama. Mereka beristirahat sejenak di pos pertama. Tina bersandar di sebuah pohon karena merasakan capek yang berlebih. Setelah beberapa menit mereka beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, belum juga sampai di pos 2, Tina meminta untuk beristirahat sejenak namun kelima temannya tetap melanjutkan perjalanan. "Aduh, capek nih," kata si Tina. Tapi, salah satu anggota tersebut berkata, "Aduh, istirahat mulu kapan nyampenya." Mendengar hal itu, Tina pasrah dan meminta kelima temannya itu untuk melanjutkan saja dan membiarkan Tina beristirahat. Tina ditemani oleh kedua temannya yang bernama Nisa dan juga Rita. Lantas, Nisa menanyakan kembali kepada Tina, "Apa kamu yakin Tin? Mau melanjutkan pendakian ini?" kata Anissa sembari mengelus pundaknya. Kamu tidak yakin? Kita ngecamp di sini aja dan turun setelah capeknya hilang." "Gimana?" saut si Rita. Namun Tina malah meminta kepada kedua temannya itu untuk tetap melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan si Tina sendirian beristirahat. "Kalian berdua lanjutkan saja. Aku gak apa-apa kok. Aku nunggu di sini saja," kata si Tina. Dengan percakapan yang panjang, akhirnya Tina ngecamp sendirian di pertengahan antara pos pertama dan pos 2. Tina tidur di dalam tenda sendirian, sedangkan Rita dan Nisa melanjutkan perjalanannya. Tina berjanji kepada Nisa dan Rita jika dia tetap akan menunggu sampai esok. Dan, Rita juga Nisa melanjutkan perjalanan mereka. Di jalur itu, termasuk jalur yang ramai. Tapi berbeda dengan malam itu, Tina merasakan kesepian. Tak lama kemudian, tiba-tiba petir menyambar dan turun hujan. Dalam kesepian, Tina mendengar bisik-bisik dari luar tenda dan suara seseorang mendirikan tenda. Tina pun agak lega karena akhirnya Tina mempunyai teman. Hujan pun reda, dan Tina keluar dari tenda. Tina melihat adanya tenda berwarna oranye yang berdiri di sebelah tendanya Tina. Tapi yang agak aneh, tenda itu nampak gelap dan sunyi. Setelah beberapa saat Tina berada di luar tenda, datanglah seorang wanita muda yang keluar dari tenda yang berada di sebelahnya si Tina itu. Tina tidak menaruh curiga sama sekali tapi keadaan berubah setelah mendengar suara wanita itu yang sangat lirih dan muka yang datar. "Mbaknya dari mana?" kata si perempuan itu. "Saya dari Banyubiru Mbak," jawab si Tina, dan perempuan itu hanya mengangguk. Singkat cerita, pagi tiba dan wanita itu mengajak Tina untuk bareng naik ke gunung. Tina pun mengikutinya, karena memang tenaga si Tina yang hampir habis sudah mulai terkumpul. Hal yang lagi-lagi aneh, perempuan itu meminta Tina untuk meninggalkan tendanya berada di sana dan tasnya juga ditinggal saja.
Dan lebih anehnya lagi, Tina nurut bak terhipnotis oleh perempuan misterius itu. Sepanjang jalan Tina tidak berpapasan dengan seorang pun dan tidak merasakan kecapekan sama sekali. Di sisi lain, orang-orang yang melihat tenda itu tidak menaruh curiga. Barulah seorang pendaki yang melihat tenda itu masih berdiri padahal sudah 2 kali lewat, yaitu ketika naik dan turun. Dia berinisiatif untuk memanggil-manggil seseorang dari dalam tenda. Dan, karena sama sekali tidak ada jawaban, laki-laki itu mengumumkan kepada semua orang yang lewat, barangkali ada yang kenal. Karena tidak ada yang mengenalnya sama sekali, laki-laki itu meminta bantuan kepada tim SAR. Tim SAR bergegas naik, dan bertemu dengan Rita, Nisa, dan rombongan di tengah jalan. Nisa menjelaskan bahwa temanya hilang, dan tenda yang dimaksud adalah tenda dari salah satu teman Nisa. Kemudian tim SAR dengan dibantu oleh warga mulai melakukan pencarian. Pencarian itu berlangsung lama, sampai akhirnya Tina dinyatakan tidak ketemu. Dan, kita masuk ke 7 tahun kemudian, yaitu tahun 2004. Seorang pendaki bernama Santi yang berasal dari Sumowono juga melakukan pendakian di hari yang sama seperti hilangnya si Tina 7 tahun silam. Santi adalah seorang wanita yang bekerja sebagai buruh pabrik di sebuah perusahaan di Ungaran. Tina melakukan pendakian pada bulan Desember bersama kelima temannya. Hal yang berbeda, Santi dan temannya pergi mendaki via selo. Mereka memilih jalur selo dengan alasan, pernah lewat Tegelan dan ingin merasakan sensasi yang berbeda. Santi, Tutik, Novi, Dani, Eko, dan Tarno berangkat dari rumahnya Eko pada pukul 7 malam. Dan sampai di selo pada pukul 10 malam. Via selo memang ramai dan terbilang tak pernah sepi. Sepanjang jalan mereka berpapasan dengan para pendaki yang turun. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi dan sesekali pemimpin mereka menginstruksikan supaya tidak membawa pulang apa-apa dari gunung. Jam 11 malam, mereka sampai di pos pertama dan melakukan sesi pemotretan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, dan mencari tempat yang tepat untuk melihat pergantian tahun. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah sabana yang lumayan luas, dan di sana juga sangat ramai para pendaki yang ngecamp di sana. Santi dan teman-temannya memutuskan untuk ikut ngecamp dan melanjutkan perjalanan pada esok hari. Pagi tiba, mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum lanjut, mereka minum teh, dan membuat mie instan untuk mengisi perut. Hal yang aneh terlihat pada diri Santi. Dia nampak tidak semangat dan membiarkan teman-temannya bekerja. Tapi Santi tetap mengikuti perjalanan. Sepanjang jalan Santi hanya sedikit berbicara dan banyak diamnya. Dan, sampailah mereka di Sabana 2 pada pukul 13. Di sana mereka istirahat lagi dan mengumpulkan tenaga karena kebetulan di depan mereka ada tebing tinggi yang jika melaluinya harus dengan tali. Di sabana itu, mereka berjalan-jalan dan sesekali mencium bunga abadi. Diam-diam Santi memetik sepucuk bunga itu dan dimasukkan ke dalam tasnya. 1,5 jam mereka berada di Sabana 2, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Singkat cerita, mereka kembali turun pada pukul 4 sore dan ditargetkan akan sampai di bawah pada jam 7 malam. Perbekalan mereka habis, tinggal air mineral dan beberapa jajanan ringan. Hal ini membuat mereka kelelahan dan banyak beristirahat. Dalam perjalanan, Santi berada jauh di belakang rombongan. Dan karena ramainya pengunjung, Santi merasa enjoy saja meski jaraknya sangat jauh dari rombongan. Hari mulai gelap, dan suara azan maghrib mulai terdengar dari atas. Hal ini menandakan bahwa jarak dari posisi Santi saat ini sudah tidak jauh lagi dari perkampungan. Mendengar azan maghrib, Santi pun beristirahat. Setelah beberapa menit Santi beristirahat, Santi disamperin dengan seorang pendaki wanita yang nampak kelelahan meminta izin untuk duduk di sebelahnya. Santi melihat, ransel yang dibawa wanita itu sangat berat dan melihat wanita itu nampak pucat. Santi bertanya-tanya kemana rombongannya, dan wanita itu menjawab jika rombongannya sudah duluan turun. Setelah beberapa menit mereka bercakap, akhirnya mereka turun bareng. Di perjalanan, wanita itu sering berhenti karena kelelahan. Dan, karena Santi tidak tega melihatnya, Santi pun membawakan tas ranselnya. Wanita itu dengan senang hati memberikan ranselnya, dan melanjutkan turun. Dalam perjalanan, Santi melihat keanehan. Santi melihat orang-orang yang berpapasan dengan Santi selalu menunduk. Bahkan ada yang mau lari seakan ketakutan. Merasakan hal itu, Santi meminta si wanita itu untuk berjalan duluan dan Santi di belakang.
Tapi kali ini wanita itu berjalan sangat cepat, sehingga membuat Santi menjadi ketinggalan. Sampai di posko, Santi bercerita kepada teman-temannya tentang apa yang sudah terjadi. Teman-temannya pun merasa heran kenapa Santi membawa 2 tas ransel. Santi pun menjelaskan bahwa tas itu milik pendaki yang kelelahan. Santi juga bercerita bahwa pemilik tas itu sudah duluan turun setelah tasnya dibawa. Dan, sebelum mereka pulang, mereka menanyakan kepada petugas akan pemilik dari tas yang dibawa Santi. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Para petugas tidak mengenalnya sama sekali. Tapi Santi dan teman-temannya berpikir positif bahwa mungkin wanita itu kelupaan dan sudah pulang duluan bersama rombongan. Karena mereka merasa bertanggung jawab, Santi dan teman-temannya terus mencari info mengenai wanita itu. Mereka membuat ransel, menggeledah berharap menemukan data wanita itu. Alhasil, Dani menemukan sebuah biodata yang tergantung di sebelah belakang tas ransel itu. Namun Santi terkejut melihat tanggal lahirnya yang sudah tua. Santi heran dengan kondisi wanita itu yang terlihat masih sangat muda, namun tanggal lahirnya jauh di atas Santi. Tapi mereka tetap berpikir baik. Keesokan harinya, Santi dan kelima temannya berencana untuk mengembalikan tas ransel yang mereka bawa. Pada hari Minggu, bulan Januari 2004 mereka berangkat dari Ungaran tempat mereka bekerja menuju Banyu Biru. Mereka menanyakan kepada warga di sana, alamat pasti dari biodata itu. Hal yang mengejutkan kembali terjadi. Warga sekitar berkata bahwa nama yang tertera di biodata itu sudah meninggal. "Bu, alamat rumahnya ini di sebelah mana ya?" tanya salah satu temannya kepada seorang ibu-ibu yang sedang menjemur daun eceng gondok. Ibu itu terkejut, "Loh, ini rumahnya di sebelah sana, tapi orangnya sudah meninggal Mas," kata ibu-ibu itu sambil menunjuk ke sebuah rumah. Setelah sampai di rumah itu, mereka menemui orang tuanya dan menyerahkan tas ransel itu. Tapi, ibu itu menangis sambil memeluk tas ransel itu. Santi dan teman-temannya pun terdiam. Suami ibu itu pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Suami ibu itu bercerita, "Sebenarnya begini Mas, Mbak. Tina memang anak kami, ini memang tas ransel milik anak kami. Anak kami hilang 7 tahun lalu di Gunung Merbabu dan tidak ditemukan. Sekarang, tasnya sudah kembali." Mendengar hal itu, Santi juga terkejut dan keheranan yang selama ini dia rasakan terbukti sudah. Santi melihat tanggal lahir si Nita yang 15 tahun lebih tua dari si Santi. Beberapa jam mereka di sana, Santi dan teman-temannya bercerita banyak tentang kejadian yang mereka alami. Santi juga menceritakan bahwa dia melihat Nita dengan wajah pucat dan kelelahan. Namun Santi melihat Nita yang berjalan sangat cepat setelah tas ranselnya dibawa oleh Santi. Dan karena Santi tidak lagi menemukan Nita, akhirnya Santi mengajak teman-temannya untuk datang ke rumah Nita mengembalikan tas ransel itu.